Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tidak lupa salam sehat selalu dan salam pengadaan. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita kembali dapat hadir untuk mengikuti webinar hari ini. Jadi untuk meningkatkan wawasan kita mengenai dunia PBJ ini ya. Training menyampaikan salam hormat kami kepada Bapak Muji Santosa ya. Dan terima kasih kepada beliau selaku Direktur Owner MSTC, di mana telah memberikan kesempatan pada kami pada hari ini menjadi moderator ya. Dan salam hormat juga untuk Bapak Mandar Trisno Hadi Saputra ya, selaku narasumber pemateri kita pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang perpajakan dalam PBJ melalui swakelola. Dan sekedar untuk mengingatkan saja tata tertib dalam mengikuti kelas webinar hari ini, yaitu seperti biasa acara dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Mungkin nanti moderator akan memprioritaskan kepada yang raise hand dulu, baru dilanjutkan dengan yang membacakan yang ada di kolom chat Zoom ya. Jadi peserta yang mengajukan pertanyaan dapat melakukan klik tombol raise hand ya, dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Post test sebagai daftar hadir, link disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi sebagai bukti kehadiran ya, untuk penulisan nama di sertifikat. Jadi peserta yang mengisi post test daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran dan sertifikat akan terbit 2 kali 24 jam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah dan untuk kelancaran acara hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Mandar Trisno Hadi Saputra untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Pada beliau disilakan. Baik, terima kasih Pak Beni Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang menjelang sore. Mungkin Bapak Ibu yang berada di beberapa wilayah ya, waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Salam kenal, yang baru kenal, yang mungkin sudah pernah kenal, salam jumpa kembali dengan saya Mandar Trisno Hadi Saputra. Nah, kali ini saya diminta membawakan materi mengenai perpajakan ya. Ada 2 hal yang menarik sih kalau membahas masalah pajak di pengadaan gitu ya. Pertama, adanya undang-undang HPP mengenai kenaikan tarif ya, mengenai PPN. Nah, ini sudah diperbincangkan banyak orang, bagaimana sikap pengelola pengadaan, terutama PPK ya, dalam menyusun HPS, kemudian bagaimana mengantisipasi kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani gitu ya. Nah, itu ada tulisan saya yang menjawab 4 hal, mungkin seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai kenaikan tarif ya. Nah, itu sudah tayang di majalahnya Manajemen Keuangan Publik ya, majalahnya Pak Muji yang nomor 2. Nah, tulisan saya ada di situ, nanti silakan saja dibaca. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi mengenai perpajakan mengenai swakelola. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu. Ini singkat saja Bapak Ibu, saya seorang fasilitator di pengadaan ya,
pernah jadi panitia, pernah jadi Pokja, pernah jadi PPK. Sekarang udah enggak lagi sih karena harus memilih ya fungsional pengadaan apa fungsional keuangan. Bukan berarti saya takut untuk memilih pengelola pengadaan, tidak gitu. Karena di pengadaan saya sudah lama, di Widya Iswara itu saya baru. Jadi sebetulnya tahun 2018, 19, 20 itu saat-saat saya menunggu apakah di Kementerian Keuangan itu ada tidak jabatan fungsional untuk pengadaan, gitu ya. Karena dahulu ada lowongan di Widya Iswara, ya saya lebih memilih dulu ke Widya Iswara. Dan karena baru 2-3 tahun, kemudian ada Japung pengadaan. Ya, karena baru 2 tahun 3 tahun saya belum merasakan gimana sih enak pahit getirnya di Widya Iswara gitu ya. Jadi saya masih memilih di Widya Iswara. Ini biodata singkat saya Bapak Ibu. Saya juga seorang tim probity advice ya, mediator sama PKA di KKPP. Nah, diskusi kita ada 4 sih mengenai PPN gitu ya, dan mengenai perpajakan. Perpajakan ini termasuk PPN dan PPH ya, tapi saya pisah dulu. Soal kelola tipe 1, 2, 3, 4. Nah, ini fokusnya kita bahas semua ya, mengenai tipe-tipe soal kelola, pembayarannya seperti apa. Nah, nanti menarik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka MDP yang baru, ada tuh MDP yang baru ya dari LKPP, model dokumen soal kelola. Ini juga cukup menarik nih karena sebelum muncul MDP itu memang di slide sosialisasi Perlem LKPP nomor 3 2021 bahwa pelaksanaan swakelola tipe 1 itu dimungkinkan dengan BLU, BLUD dan PTN. Ya, memang sih dimungkinkan di situ. Nah, ternyata di slide-nya itu menggunakan kontrak gitu ya. Nah, di MDP yang baru muncul kemarin ternyata swakelola tipe 1 juga ada kontraknya gitu ya. Nah, mungkin ini juga kok swakelola tipe 1 ada kontraknya ya. Nah, ini sesuatu hal yang baru. Nah, nanti kita akan bahas kemungkinan mengenai perpajakan di swakelola tipe 1, 2, 3, 4. Nah, sebelumnya ini sekilas saja ya, Bapak Ibu udah tahu lah ya yang namanya pengadaan itu apa, kegiatan memperoleh barang dan jasa ya yang dilaksanakan dengan swakelola atau penyedia. Nah, jadi kita berkonsentrasi di satu sisi yaitu pengadaan barang yang dilakukan oleh KLPD melalui swakelola. Ini swakelola ini mirip-mirip ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang orang APBN juga ada yang mengenal namanya Banper gitu ya, bantuan pemerintah ya, PMK 168. Nah, beberapa hal di Banper itu juga diserahkan kepada kelompok masyarakat. Nah, tapi Banpernya berbentuk uang. Apakah ini masuk tidak ke dalam ruang lingkup swakelola gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Ya. Kebutuhan swakelola di sini kan kegiatan memperoleh barang. Cuma caranya yang dilakukan dengan swakelola. Jadi harus barang dulu gitu. Sementara Banper mirip-mirip dengan hibah dan lain sebagainya itu uang, ya tidak berbentuk barang, uang. Walaupun dipelaksananya dengan swakelola. Nah, itu tidak bisa menggunakan persis peraturan LKPP mengenai swakelola karena ketentuan yang kayak seperti Banper di APBN itu punya PMK sendiri, PMK 168. Jadi nggak bisa tepat ya digunakan melalui Perlem 3. Jadi kalau di APBN tuh nanti ada perbedaan yang sangat tipis sekali antara swakelola dengan Perlem LKPP nomor 3 dengan kegiatan-kegiatan yang sejenis mirip-mirip ya yang diatur di PMK APBN yang namanya Banper dan lain sebagainya. Atau juga Bapak Ibu mungkin mirip-mirip hibah gitu ya. Ada namanya hibah berbentuk uang atau hibah berbentuk barang. Nah, kalau hibah berbentuk uang barang itu udah jelas lah ya, masuk dalam ruang lingkup ini. Nanti tinggal caranya mau dengan swakelola apa tidak. Nah, hibah yang berbentuk uang ini masuk tidak ruang lingkup Perlem 3? Menurut saya ya tidak. Hibah berbentuk uang, bansos
itu punya Permendagri sendiri. Kalau dulu kan 32 2011 yang udah 2 kali dirubah ya. Nah, nanti terakhir dengan adanya PMDN 77 2020, PMDN 32 2011 itu dinyatakan tidak berlaku. APBN juga kurang lebih sama, pasti dia punya PMK-nya sendiri. Nah, jadi itu mirip-mirip, bedanya tipis karena swakelola pun juga walaupun yang dibutuhkan oleh SKPD-nya barang, tapi yang dikasih itu duit gitu ya. Beda kalau hibah berbentuk barang murni, SKPD Satker itu akan memberikan barang. Tapi kalau hibah berbentuk uang, sama-sama dikasih uang, swakelola tipe 234 sama-sama uang yang dikasih, bukan barang. Jadi perbedaannya itu sangat tipis sekali. Nanti pajaknya beda. Kalau hibah itu tidak ada pajak sama sekali. Hibah, bansos, bantuan pemerintah, dan sejenis itu tidak ada pemungutan pajak. Oke. Nah, kalau sekarang murni yang swakelola, yang masuk ke Perlem LKPP, tidak masuk kategori hibah, tidak masuk kategori bansos, tidak masuk kategori banper kalau untuk APBN. Banper itu hanya di APBN ya, tidak ada di pengelolaan APBD. Ada dua hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan kalau terkait dengan pajak ya, PPN dan PPH. Nah ini kita harus mengetahui dulu nih kunci-kuncinya apa gitu ya. Jadi ketika nanti ini digiring ke suatu transaksi ya nanti Bapak Ibu insya Allah mudah memahami gitu ya. Ya ini sekilas dulu PPN karena waktu saya 45 menit ya. Udah berapa menit ini? Oke. Nah ini kita definisikan dulu Bapak Ibu, wajib pajak, objek pajak, subjek pajak. Ya, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Nah, yang meliputi pembayar pajak, nah, kita punya penghasilan, kita menurut ketentuan harus bayar pajak. Pemotong pajak dan pemungut pajak. Pemotong itu untuk transaksi yang dikenakan PPN, PPH 23, PPH 21, dan PPH final, dan pemungut pajak atas transaksi yang dikenakan pajak, seperti PPH 22. Ya, jadi namanya wajib pajak. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu bisa mengidentifikasikan swakelola tipe 3, tipe 4, dia wajib pajak atau bukan? Dia subjek pajak atau bukan? Subjek pajak bisa perorangan, bisa badan. Badannya itu bisa badan usaha, bisa BUT, yang ditetapkan menjadi pelaku pajak. Pelakunya yang tadi, dia sebagai pembayar, pemotong. Nah, nanti dari sini, Bapak Ibu dari definisi wajib pajak, subjek pajak, objek pajak itu penghasilan ya, atau setiap tambahan, ya, atau barang yang dapat dikonsumsi, yang bisa meningkatkan harta, ya, itu objek pajak. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa membedakan. Misalkan saya ambil contoh. Swakelola tipe 3. Menurut Perlem LKPP nomor 3, dapat dilaksanakan oleh Ormas, oleh LSM, oleh perguruan tinggi swasta. Nah, dia itu orang per orang atau badan, gitu ya. Nanti dilihat persyaratannya. Apa sih persyaratan dia menjadi Ormas? Menurut Perlem LKPP nomor 3. Terus kemudian Pokmas. Pokmas itu sekelompok orang-orang dengan tujuan tertentu. Ya. Nah, Pokmas ini dia masuk kategori perorangan apa tidak? Jelas bukan ya. Terus dia masuk badan apa enggak? Nah, apakah dia masuk badan atau tidak? Sementara nanti syarat Pokmas dengan syarat Ormas di Perlem LKPP nomor 3 itu berbeda. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menentukan, oh dia bukan subjek pajak. Sehingga nanti di sini langkah berikutnya adalah, oh kalau bukan subjek pajak ini susah nih dikenakan pajaknya, nggak bisa dia memungut, gitu ya. Oke. Nah kita ini secara keseluruhan ya Bapak Ibu, ini saya ambil ringkasnya saja, yang kaitannya transaksi dengan belanja negara, belanja daerah, termasuk juga belanja desa. Jadi saya membuang ya objek-objek pemungut-pemungut yang tidak terkait dengan pengelolaan APBN, APBD, APBDes. Ya.
Karena subjek pajak tuh pemungut pemotong tuh bisa saja BUMN gitu ya, BUMN bisa. Sengaja saya tidak masukkan di sini, saya ambil ringkasnya saja. Pokoknya yang hubungannya dengan APBN, APBD, dan APB desa itu cuma ini, gitu ya. Kita nggak usah masukkan pemungut pemotong lain, misalkan bea cukai, nanti Bapak tambah bingung gitu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, atas setiap transaksi itu kan sangat dimungkinkan dikenakan 5 PPh ini. PPh-nya sih banyak nantinya, ada PPh pasal 16 gitu ya, tapi kita fokus ke ini saja. PPN, nanti terhadap penyerahan barang atau jasa, itu pun barang yang kena pajak dan jasa yang kena pajak. Nanti subjeknya adalah pengusaha kena pajak. Nah, jadi harus pengusaha kena pajak. Yang diserahkan objeknya adalah penyerahan barang kena pajak. Kemudian siapa yang memungut dan memotong? PKP atau instansi pemerintah. Nah, berarti dari sini Bapak Ibu, setiap transaksi kalau misalkan nanti PPN, Bapak Ibu mesti perhatikan subjek pajaknya PKP atau bukan. Itu. Nanti siapa yang mengut atau siapa yang motong. Ketika dia bukan PKP, tidak ada PPN di setiap transaksinya. HPS-nya juga tidak ada PPN-nya. Waktu pembayarannya juga tidak perlu dipungut PPN-nya. Ya. Karena subjek pajaknya PKP. Jadi saya mudahkan saja berbicara PPN. Jadi nanti Bapak Ibu juga dengan langkah yang sama, ketika nanti ada pajak, lihat dulu, ini swakelola tipe 3, swakelola tipe 4, swakelola tipe 2 dengan perguruan tinggi, dengan SKPD yang lain misalkan. Ditanya dulu, dia PKP atau bukan? Kalau bukan PKP, berarti tidak akan ada PPN di situ. Ya, mudah kalau untuk PPN. Nah, tinggal PPh-nya. Nah, pertama kita lihat dulu subjek. Yang namanya PPh itu adalah orang pribadi yang menerima penghasilan. Siapapun dia. Orang pribadi apa nih yang terkait dengan swakelola? Ya, kalau swakelola tipe 1, swakelola tipe 2, mungkin orang pribadinya itu pegawai negeri yang melaksanakan swakelola itu yang menerima honor. Berarti dia menerima penghasilan, berarti dia subjek pajak. Terus di lain itu apa? Ya, swakelola tipe 2, tipe 3, tipe 4, ormas, pokmas, beli bangun jalan setapak, ada masyarakat yang diupah gitu ya, dia menerima penghasilan. Nah, berarti dia orang pribadi, subjek pajaknya, dia sebagai subjek pajak. Yang menerima penghasilan, yang pasti harus dipungut PPh pasal 21, menurut ketentuan ya. Cuma pertanyaan nanti, siapa yang mungut? Yang mungut adalah pemberi kerja. Nah, nanti kalau swakelola tipe 2, 3, 4 itu kan harus berdasarkan kontrak ya. Nanti ada 2 ilustrasi nih saya jelaskan. Pembayarannya ini, pajaknya potensi di pembayaran 1 dan di pembayaran 2. Kemudian PPh pasal 23, objeknya banyak Bapak Ibu PPh pasal 23 itu, tapi saya kelompokkan menjadi 2 aja. Sewa atas harta yang bukan gedung bangunan, karena gedung bangunan ada di final ya. Misalkan sewa kendaraan, ya sewa alat dan lain sebagainya. Termasuk penghasilan jasa, jasa boga, jasa catering, gitu ya, event organizer, paklon dan lain sebagainya. Nah, ini siapa pemungutnya? Pemungutnya harus badan. Orang pribadi nggak bisa, kecuali dia punya SK penunjukan dari KPP. Nah, nanti juga ini berpengaruh nih. Bapak harus mengidentifikasikan, pokmas itu orang pribadi atau badan, atau tidak kedua-duanya. Kalau bukan kedua-duanya, clear, dia nggak boleh mungut dan tidak boleh motong. Ya. Kemudian PPh final. PPh final untuk konstruksi dan sewa tanah dan bangunan. Saya petakan cuma 2 saja. Sebenarnya objeknya sekali lagi Bapak Ibu banyak objeknya ya. Cuma yang saya sampaikan di sini yang digunakan di APBN, APBD dan APBD desa. Ya. Jadi kalau PPh final kaitannya dengan konstruksi, sewa tanah atau bangunan. Siapa tahu di pekerjaan swakelola itu harus ada sewa gedung misalkan yang yang dikeluarkan oleh si penyelenggara atau pelaksana swakelola. Ya, jadi Bapak Ibu menyikapi suatu transaksi dikenakan pajak atau tidak, kita harus mengidentifikasikan dulu subjek pajaknya siapa, objek pajaknya apa, kemudian dan siapa pemungut dan pemotongnya. Karena yang boleh mengut pajak itu hanyalah pemungut dan pemotong. Kalau instansi pemerintah itu udah pasti dengan PMK 231 2019, dia ditunjuk sebagai
instansi pemerintah, pemungut dan pemotong. PPN 21, 22, 23 final. Tapi kalau misalkan pelaksana swakelola ormas, dia pemungut atau pemotong apa tidak? Kalau iya, dia bagian yang mana nih? Gitu ya. 1, PKP instansi pemerintah. Ormas bukan instansi pemerintah. PKP apa tidak? Nah, gitu. Kalau dia PKP berarti dia mungut. Kalau bukan berarti dia nggak boleh mungut. PPh 21, Ormas Pokmas, pemberi kerja apa bukan? Ya, bisa jadi dia pemberi kerja. Berarti dia dimungkinkan punya kewajiban mungut. Tapi nanti lihat ada situasi tertentu ya. Oke, jadi ini perhatikan dulu yang ringkasan ini cukup penting. Kita lanjut ya mengenai PPN. 45 menit ya. Udah berapa menit nih? Ini teori-teori ini saya lewati saja ya. Nah, mungkin yang perlu perhatian ini ya. PPN dikecualikan dari pemungutan untuk pembayaran 2 juta ke bawah tidak termasuk PPN. Berarti kalau udah termasuk PPN itu harus 2.200.000. Di atas 2.200.000 baru dipotong PPN dan PPh. Kalau penyerahan barangnya dan jasanya oleh PKP. Kalau bukan, tidak perlu dipungut. Kalau 2 juta ke bawah, tidak perlu dipungut. Bukan berarti barangnya itu tidak kena PPN. Barangnya bisa jadi kena PPN, tapi kita tidak wajib pungut. Tapi ada barang yang tidak dikenakan PPN. Lebih-lebih lagi kalau tidak dikenakan PPN, ya kita nggak perlu pungut. Ya. Oke, ini saya lewatin aja. Nanti kita lebih banyak diskusi dan bertanya. Oke. Objek pajaknya ya, PPN itu mesti barang kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Jasa kena pajak. Di luar dari itu masuknya negatif list. Nah, dengan adanya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 ya 2021 itu ada sedikit perubahan, tapi kurang lebih nggak jauh beda. Yang tidak kena pajak seperti makan minum yang disajikan di hotel, restoran, warung dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi nanti di pengeluaran swakelola ada pengeluaran-pengeluaran seperti itu. Ya, dia tidak dikenakan PPN. Oke, kemudian ini untuk jasa-jasa ya yang tidak kena pajak. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan saja. Yang tidak kena pajaknya ini PPN ya. Jadi kalau paket full board, meeting, half day, full day di hotel, dia tidak masuk objek PPN, tidak kena PPN. Tapi PPh kena ya, PPh pasal 23. Nah ini konsep PPN itu pajak pertambahan nilai yang dikenakan di setiap rantai distribusi. Ya, jadi tidak mungkin yang biasa kita tahu ini, oh ini pajak berganda nih ya, gitu ya, seolah-olah pajak berganda padahal bukan. Ini saya ambil contoh ya, dari produsen menjual ke distributor, dikenakan PPN dari distributor ke pengecer. Distributor harus mengenakan PPN kepada pengecer. Pengecer showroom mobil jual ke mbak-mbaknya konsumen akhir, dia harus mengenakan PPN. PPN dikenakan kepada pembeli atau yang mengkonsumsi barang dan jasa terakhir. Kita lihat si mbak-mbaknya dikenakan oleh pria berdasi 1,5. Ya, pria berdasi, lihat saja transaksinya, ya. Di produsen setor 1 juta, karena dia jual barang ke distributor 11 juta, satunya PPN. Distributor jual ke pengecer, pria berkacamata, PPN-nya 1,3, tapi karena udah dipungut oleh produsen 1, dia cukup nyetor 0,3. Jadi penambahan dari transaksi 3 laki-laki, produsen, distributor, pengecer, 1, 0,3, 0,2 itu totalnya 1,5 yang dibebankan kepada si mbak-mbaknya konsumen akhir. Jadi PPN itu bebannya konsumen akhir. Rantai distribusi dia tidak dikenakan PPN. Nah ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Ya karena kan biasanya ada pertanyaan, Pak, ini ada pemborong menyampaikan barang. Barangnya kan dia udah dikenakan PPN. Terus dipotong lagi oleh bendahara saya. Berarti dia double dong Pak dipotong PPN. Ya betul double dipotong PPN. Tapi karena rumusnya PK kurang PM maka dia akan ada restitusi. Nah, objek PPN ini banyak ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kita batasi saja karena konteksnya swakelola, maka kesampingkan impor dan ekspor, kita hilangkan itu. Kita fokus ke penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha. Coba Bapak Ibu perhatikan pasal 4 ayat 1, A, C disebut pengusaha. Tidak ada tuh kena pajaknya. Itu ya. Tapi yang di D ya mulai dari F, G,
H itu disebut, pengusaha kena pajak, pengusaha kena pajak, pengusaha kena pajak. Berarti yang A dan C itu ini ya Pak, tidak disebut, berarti dia boleh dong, bukan pengusaha tidak kena pajak. Nah, itu ada penjelasannya. Jadi penjelasannya itu penyedia yang menyerahkan tadi, ya A, C, nah ini perhatikan, A dan C saya kotak merah, itu dia harus dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil dengan batasan yang dikecualikan. Bapak lihat di PMK 68 2010 yang sudah diubah dengan 197 2013 bahwa pengusaha wajib PKP kalau omsetnya di atas 4,8 miliar. Jadi kalau tidak 4,8 miliar, sunnah boleh memilih. Ya, tapi di sini jangan diartikan bahwa di pengadaan Bapak harus bertransaksi dengan PKP, tidak. Ya. Karena dulu di Perpres 54 2010 pasal 19 itu kan persyaratan kualifikasi itu kalau Bapak Ibu masih ingat itu memiliki SPT masa PPN 3 bulan terakhir. Itu artinya PKP, tapi ada catatannya apabila ada. Apabila ada itu berarti kalau dia bukan PKP, maka SPT masa PPN tidak akan pernah ada. Nah, itu artinya bahwa pelaku usaha itu boleh bukan PKP atau PKP. Nah, sehingga kalau PPN Bapak Ibu, kalau yang menyerahkan barang dan jasa yang kena pajak bukan pengusaha kena pajak, maka tidak ada PPN. Waktu nyusun HPS nggak boleh ada PPN-nya. Di kontrak pun juga tidak ada PPN. Dan bendahara tidak boleh mungut PPN. Ya, itu transaksi yang tidak perlu dipungut PPN. Kayak gitu. Dan si pengusaha waktu dia menjual, kan menurut ketentuan, kalau dia PKP saat menjual barang produknya harus ditambahkan PPN. Karena dia bukan PKP, dia tidak boleh menambahkan PPN. So, selama ini gimana Pak? Selama ini bukan PKP tapi ditambahkan PPN. Karena dipaksa oleh Bapak Ibu yang SKPD. Gitu ya. Karena seolah-olah semua pengenaan barang di atas 2 juta harus dikenakan PPN, maka di kontraknya itu ditambahkan PPN. Di HPS-nya ditambahkan PPN. Tapi sebetulnya itu berlaku kalau dia PKP. Kalau bukan PKP, nggak perlu ada PPN. Ya, si penjual tidak boleh menambahkan PPN dan Satker instansi pemerintah juga tidak perlu memungut PPN. Jadi ini batasannya Bapak Ibu nanti ketika bertransaksi, apakah swapel tipe 1, 2, 3, 4, lihat yang menyerahkan PKP atau bukan. Pokmas, kelompok masyarakat, PKP atau bukan? Saya yakin bukan. Pokmas itu untuk membuat dia mendapatkan NPWP saja, dia tidak memenuhi syarat. Ya, apalagi mau dianggap sebagai PKP. Jadi Pokmas jelas ya, tidak ada PKP. Apa tidak ada PPN. Ormas bagaimana? Lihat dulu di Perlem LKPP. Ternyata ormas bisa berbentuk badan, apakah yayasan atau berbadan hukum. Berarti dia masuk kategori subjek pajak, badan. Karena subjek pajak kan bisa orang pribadi atau badan. Kemungkinan, tinggal dilihat ormasnya PKP atau bukan. Saya tidak yakin ada ormas yang PKP. Ya, kecuali kalau yayasan, jarang juga yayasan. Karena kan swapel tipe 3 itu bisa LSM, bisa PTS, ya, dan bisa ormas. Saya nggak yakin kalau misalkan pemuda Pancasila, ya, kalau misalkan masuk kategori ormas ya, dia pengusaha kena pajak, kan bukan usaha dia. Ya, jadi kemungkinan banyak yang ormas bukan PKP, sehingga ya tidak perlu PPN. Nanti swapel tipe 2, instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini bagaimana PPN-nya? Kita lihat dulu, karena instansi pemerintah yang menyerahkan barang dan jasa bisa dikukuhkan sebagai PKP. Tinggal kita lihat, dia instansi pemerintah yang PKP atau bukan? Kalau bukan, berarti tidak ada PPN. Jadi clear ya Bapak Ibu, PPN tidak dipungut atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh bukan PKP. Nanti pasalnya Bapak Ibu tinggal lihat pasal 4 Undang-Undang PPN nomor 8 2013 yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Pajak. Nah, itu kesimpulannya. Nah, nanti kapan terutang PPN? Nah, ini yang menarik nih. Kapan terutang PPN? Terutama nanti ketika kenaikan tarif 1 April kemarin. Bapak Ibu punya kontrak tuh yang udah ditandatangan 10%. Nah, ini bagaimana nih perlakuannya? Nanti boleh ditanyakan. Terutang pada saat penyerahan barang.
kalau penyerahan barang belum terjadi, karena biasanya di pekerjaan konstruksi itu, ya kan, oke, ini ada pertanyaan ya, nanti saya tahan dulu ya Bapak Ibu Desi ya. Bukti PKP atau bukan dalam bentuk apa gitu ya, nanti ditahan dulu. Kalau konstruksi kan biasanya ada pembayaran tahap 1, tahap 2, tahap 3. Swakelola juga biasanya menggunakan pembayaran yang tidak sekaligus. Nah, ini nanti bagaimana nih saat terutang? Ya, kalau penyerahan belum ada, maka terutang saat pembayaran. Ya, oke, ini PPN. Kita lanjut ke swakelola tipe 1. Oke, ini sedikit masuk kita swakelola tipe 1. Swakelola tipe 1 kan struktur organisasinya seperti ini ya Bapak Ibu. Tim pelaksana swakelolanya ada di bagian anggaran, ada di entitas, satu entitas pelaporan. Ya. Nanti kalau satker itu kalau di APBN dia entitas akuntansi. Bagian anggaran itu mewakili satu entitas pelaporan. Jadi kalau pendapat saya sih sebetulnya yang ada di MDP, yang ada di Perlem, bahwa swakelola tipe 1 itu bisa dilaksanakan dengan kontrak yang dengan BLU, BLUD, termasuk PTNBH gitu ya, di Perlem LKPP nomor 3. Kan di MDP-nya itu kan pakai kontrak, tapi bunyinya dapat menggunakan kontrak gitu ya. Nah, lebih tepat nggak dengan kontrak? Kalau menurut saya sih terlalu ribet kalau swakelola tipe 1 yang dilaksanakan dengan PTNBH, BLU, BLUD itu menggunakan kontrak, karena masih satu bagian anggaran gitu. Itu agak cukup unik. Dibikin simpel aja, padahal di pengelolaan keuangan itu ada cara yang paling simpel, yaitu dengan, kalau dulu namanya BPUMC, pemegang uang muka cabang gitu ya. Kalau sekarang tinggal bisa dikasih uang muka saja, ya cukup mudah. Gitu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, karena nanti tinggal dilihat pembayarannya ya, lihat pembayarannya. Nah ini kan swakelola dapat dilaksanakan dengan BLU, BLUD, dan PTN. Yang menurut Perlem 3, menurut contoh model MDP kemarin, itu dapat dilaksanakan dengan kontrak swakelola tipe 1. Ya. Nah, cara pembayarannya bagaimana? Ini tergantung Bapak Ibu. Mekanismenya pembayarannya pakai LS atau pakai uang persediaan yang swakelola tipe 1. Nah, ilustrasinya ini, kalau pembayaran uang persediaan itu lewat bendahara, berarti nanti bendahara pengeluaran yang mungut setiap transaksi. Kalau misalkan LS, ya berarti nanti dari SKPD, dari Satker itu bayar langsung ke pelaksana swakelolanya. Ya, nanti KPPN Bapak Ibu tinggal tambahkan saja, KPPN ini termasuk BPAKD, ya sama, ya kurang lebih sama. Nanti terminologi katanya ya dibedakan ya, PPSPM di tempat Bapak Ibu itu PPK SKPD. PPK PPTK, karena kan yang mau menyusun SPPLS kan PPTK. Nanti yang menandatangannya adalah KPA, PA kalau di APBD. Kalau di APBN ya si mbak-mbaknya ini yang cantik yang tanda tangan SPM. Yang nanti disampaikan ke KPPN atau BPAKD selaku BUD. Jadi yang di bawah itu bendahara umum, yang di atas itu bendahara khusus. Bendahara pengeluaran itu bendahara khusus. Nanti setiap pembayaran bendahara khusus si mbak-mbaknya sama PPSPM, dia adalah wajib pungut dan wajib potong menurut PMK 231. Ya. Nah, jadi menurut PMK 231, pengenaan pajaknya ya nanti mengacu ke PMK 231. Yang untuk swakelola tipe 1. Oke, nanti Bapak Ibu bisa baca ini ya. Kalau untuk PPh pasal 22, ingat PPh pasal 22 tadi siapa yang motong? Adalah bendahara pemerintah. Ya. Tidak hanya bendahara pemerintah sih sebenarnya. BUMN juga bisa motong, tapi tadi saya bilang ya, kita keluarkan yang pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada di APBN, APBD, dan APBD desa. Karena di sini PPh pasal 22 tuh impor ekspor masuk juga di sini. Swakelola kan nggak mungkin, kecil kemungkinan ada ekspor impor ya. Jadi kita batasi saja yang di slide yang pertama itu atas penyerahan barang yang dilaksanakan oleh Satker atau SKPD. Siapa pemotongnya adalah instansi pemerintah. Jadi kalau PPh pasal 22 hanya instansi pemerintah. Berarti clear kalau kayak gitu. Swakelola tipe 3, swakelola tipe 4, boleh nggak mereka mengut PPh pasal 22? Tidak boleh. Karena pemungut dan pemotongnya adalah bendahara atau instansi pemerintah.
Kalau dia bukan instansi pemerintah, tidak boleh mungut. Jadi dasar pikirannya itu ya. Oke, kemudian PPN ya. PPN tadi saya sampaikan harus PKP atau bukan. Pemungutnya bisa instansi pemerintah dan bisa PKP sendiri. Nanti waktu menyetor, nah, ya tergantung UP dan LS-nya. Batas waktu menyetor. Kalau UP, Bapak Ibu 7 hari setelah pembayaran. Kalau LS langsung dipotong di SPM. Ya. Jadi ini saya lewati ya untuk konstruksi dan lain sebagainya. Nanti ini bisa ditanyakan saja. Nah ini contoh-contoh tarif PPh pasal 21. Siapa tahu tim pelaksananya terdiri daripada ASN, terima honor, potong final. Nah, ini upah borongan. Nanti ya untuk swaklola tipe 3, tipe 4 ya, ada pembayaran borongan dan lain sebagainya, nanti pengenaan tarifnya menggunakan seperti ini mekanismenya. Ini maaf saya tidak sampaikan detail, nanti ditanyakan saja. Ini ada contoh-contohnya di sini ya. Oke. Nanti tadi yang untuk pegawai, ini yang bukan pegawai. Dilihat dulu penghasilannya berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Oke. Kemudian ini, ya ini contoh ya, kegiatan sosialisasi ya. Dan ada juga yang menghadiri kegiatan seperti ini. Ini pembayaran honor ya, peserta kegiatan, peserta rapat dan lain sebagainya, peserta diklat, ya itu termasuk objek PPh pasal 21. Oke, kemudian PPh 22, jadi PPh 23 ini atas sewa ya, sewa harta di luar dari gedung dan tanah, terus termasuk jasa. Nah, ini ada contoh-contoh ya penerapannya. Bapak Ibu silakan nanti dipelajari saja. Kita langsung melonjak ke swaklola tipe 2, 3, 4. Oke, nah ini tipe 2 dulu. Perhatikan Bapak Ibu di swaklola tipe 2, kan menurut ada MOU dulu ya, kemudian ada kontrak antara PPK dengan tim pelaksana. Jadi swaklola tipe 2, 3, 4 itu harus ada kontrak. Nah, semua yang menggunakan kontrak, ya, kalau di atas pembayarannya nilai kontraknya di atas 50, itu harus menggunakan pembayaran mekanisme LS, mekanisme pembayaran langsung. Nah, swaklola tipe 2 bisa dilaksanakan oleh BLU, BLUD, PTN, perguruan tinggi. PTN ini ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada PTN berbadan hukum, PTN BH. Ada juga yang PTN bukan PTN BH, seperti PTN BLU. Ya. Nah ini perlakuan pajaknya bagaimana? Nah ini berbeda gitu ya. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Nah pertama, nanti akan ada 2 pembayaran. Ya, kembali lagi berdasarkan kontrak kan tadi. Oke, kontrak antara PPK dengan pelaksana swaklola. Berarti pembayaran pertama adalah pembayaran dari PPK ke pelaksana swaklola. Oke, itu di pembayaran 1. Nanti ada pembayaran 2. Pembayaran 2 itu dari pelaksana swaklola dibayarkan ke penerima hak. Nanti dilihat RAB-nya. Kalau misalkan di situ ada pembayaran upah, nanti pelaksana itu dibayarkan ke penerima hak. Nah, berarti ada 2 potensi nih, dipotong dan dipungut pajak di pembayaran 1 oleh instansi pemerintah karena dia wajib pungut, nanti di pembayaran 2 oleh pelaksana swakelolanya. Tinggal perhatikan si pelaksana swakelolanya, mas-mas yang berdasi ini, dia subjek pajak atau objek pajak atau bukan? Kalau bukan, maka dia tidak berhak mungut PPN dan PPh ya atas pembayaran ke penerima hak. Tapi kalau dari sebelah kanan, bendaharanya, instansi pemerintah, dia harus mungut setiap atas transaksi. Tinggal dilihat dulu transaksinya ini masuk kena PPN apa PPh apa tidak. Jadi kesimpulannya di sini untuk swaklola tipe 1 ya, termasuk juga tipe 2 nih, yang tipe 1 yang oleh PTN BLU dan lain sebagainya. Jadi kalau satker-satker biasa, satker-satker badan layanan umum, termasuk badan layanan umum daerah, dan satker-satker APBN, pengelola PNBP, dia bukan subjek pajak. Kuncinya di sini. Karena tidak memenuhi ketentuan subjek pajak. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu Dinas A, Dinas B, pasti dibentuk dengan undang-undang.
Sumber pembiayaannya APBN, APBD. Semua penerimanya masuk ke kas daerah atau ke kas pemerintah pusat. Dan pasti Bapak Ibu SKPD diperiksa oleh aparat fungsional, apa inspektorat, BPK atau BPKP. Sehingga dia tidak masuk subjek pajak. Nah, pembayaran ke pelaksana swakelola yang instansi pemerintah, SKPD, BLU, BLUD, tidak dikenakan PPh karena dia bukan subjek pajak. Nah, kalau PPN bagaimana? PPN tinggal dia dilihat dulu instansi pemerintahnya, dia dikukuhkan sebagai PKP atau bukan. Kalau instansi pemerintah yang menyerahkan barang dikukuhkan sebagai PKP, maka setiap transaksinya dikenakan PPN. Jadi swakelola tipe 2 juga bisa dikenakan PPN. Kalau pelaksana swakelolanya, apakah perguruan tinggi itu atau SKPD-nya dikukuhkan sebagai PKP. Kalau tidak, maka dia tidak dikenakan PPN. PPh-nya kenapa tidak? Tidak, karena dia bukan subjek pajak. Itu pembayaran satu. Nah, nanti pembayaran yang kedua dari pelaksana swakelolanya bagaimana? Dari pelaksana swakelola ke para penerima hak, dia mengacu ke PMK 231. Yang tadi panjang ya, saya tidak jelaskan. Kemudian, PTNBH bagaimana nih? Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya. Oke, sebentar. Satu dulu, ini nanti kita buka pertanyaan. PTNBH, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum, adalah memiliki otonom. Ya, dia kekhususannya PTNBH itu seperti BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan. PTNBH itu mirip sama dengan BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan. PTNBH kan adanya di APBN ya, perguruan tinggi kan pemerintah daerah kan nggak punya perguruan tinggi berbadan hukum rata-rata, ya kan? PTNBH rata-rata nginduknya ke Kemenristek Dikti. Nah, dia mirip dengan BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan. Dan dia tidak memenuhi kriteria subjek pajak. Jadi kalau Bapak Ibu SKPD ada swakelola dengan Universitas UI, Unhas, UGM, ya, yang notabene dia PTNBH, oke, maka untuk PPh kemungkinan dia dikenakan karena dia tidak masuk subjek pajak yang dikecualikan, ya, berpotensi. Terus PPN-nya bagaimana? PPN-nya kita lihat dulu. PTNBH itu dikukuhkan sebagai PKP apa tidak? Atau dia mengkukuhkan dirinya secara sukarela sebagai PKP? Kalau iya, maka kontrak swakelola tipe 2 dengan PTNBH dikenakan PPN dan kemungkinan dikenakan PPh. Tinggal objeknya apa nih yang diserahkan? Barang atau jasa? Kalau jasa mungkin PPh pasal 23, kena 2%. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti pembayaran yang kedua bagaimana? Nah, karena PTNBH ini tadi tidak masuk instansi pemerintah yang dikecualikan, gitu ya. Maka pada saat pembayarannya, misalkan nih Bapak Ibu kontrak dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nanti di PTNBH itu di RAB-nya ada pembelian ATK. Pembelian ATK itu kan pasal 22. Bapak Ibu nggak perlu minta PPh-nya pasal 22. Kenapa? Karena dia kategorinya bukan subjek pajak yang dikecualikan. Dia subjek pajak badan si PTNBH. Tidak sama dengan SKPD yang lain. Nah, karena dia tidak sama, maka dia bukan bendahara pemerintah, tidak masuk kategori. Sehingga dia tidak boleh mengut PPh pasal 22. Karena yang boleh mengut PPh pasal 22 itu adalah bendahara pemerintah. Karena PTNBH bukan bendahara pemerintah, dia tidak boleh mengut PPh pasal 22 untuk pembelian ATK-nya, di RAB-nya ya kalau ada. Nah, kemudian kalau misalkan di situ ada pembayaran upah, gaji, dan lain sebagainya di RAB. Berpotensi karena tadi kalau PPh pasal 21 yang mengut adalah pemberi kerja. Jadi dia kemungkinan memungut, termasuk PPh pasal 23 dan PPh pasal final. Tapi yang untuk pembayaran satu, gitu ya, lihat, bisa kena PPN kalau dia PKP, kalau dia bukan PKP berarti tidak kena PPN. PPh-nya bagaimana? PPh-nya berpotensi dikenakan PPh pasal 23. Berbeda kalau yang satker biasa ya, yang SKPD biasa, OPD biasa, ya, BLU biasa.
karena dia bukan subjek pajak, maka tidak ada PPh dan besar kemungkinan bukan PKP, sehingga pada pembayaran 1 tidak ada PPN PPh, tapi pada saat nanti pembayaran yang kedua dari pelaksana swakelola ke penerima hak maka dikenakan seperti biasa. Oke, kita buka pertanyaan Pak Beni, mungkin boleh ya? Mungkin sudah selesai Pak? Belum, kalau selesai saya tanggung ya dikit lagi ya. Oke. Ya, lagi 3 menit soalnya waktunya Pak. Oke. Lagi 3 menit, ya. Oke, ini swakelola tipe 3 ya. Nah, swakelola tipe 3 juga sama ya Bapak Ibu, nanti ada kontrak antara PPK dengan pelaksana swakelola. Bapak Ibu perlu perhatikan syarat swakelola tipe 3 untuk melaksanakan swakelola tipe 3 ya, merujuk Perlem LKPP nomor 3 2021, yaitu harus berbadan hukum yayasan ya atau berbadan hukum perkumpulan dan memiliki KSWP, status valid wajib pajak. Berarti diminta NPWP-nya. Nah, berarti dia memenuhi kategori subjek pajak. Subjek pajak bisa orang pribadi dan badan hukum. Lihat di slide pertama. Karena dia memenuhi kategori berbadan hukum, gitu ya, masuk kategori subjek pajak, pembayarannya bagaimana? Nah, perhatikan Bapak Ibu, kan ada pembayaran 1 ya dari PPK ke pelaksana swakelola, berarti dari ormas. Nanti pembayaran yang kedua dari ormas ke penerima hak. Ilustrasinya seperti ini. 1 ya, dari SKPD ke ormas. PPN. Kenapa tidak? Lihat dulu ormasnya PKP atau bukan. Hampir sebagian besar ormas yang berbentuk yayasan, badan hukum itu bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak. Kan nggak cocok dengan judulnya, pengusaha kena pajak. Rata-rata dia bukan pengusaha. Jadi tapi pastikan itu dulu. Kalau dia bukan PKP, maka pembayaran 1 dari SKPD kontrak ke pelaksana swakelola tidak ada PPN. PPh. Bagaimana PPh? Nah, karena dia berbentuk badan, masuk kategori subjek pajak tergantung apa yang diserahkan nanti ke PPK. Kan swakelola kan ada BAST ya, terakhir. Ada penyerahan kepada PPK. Kalau yang diserahkan jasa, maka dia berpotensi dikenakan PPh pasal 23. Gitu ya. Kalau berbentuk barang, kayaknya jarang swakelola barang. Swakelola itu kan rata-rata kalau tidak jasa konstruksi, gitu ya. Berarti peluang hanya dikenakan jasa saja. Nah, kemudian nanti pembayaran dari ormas ke penerima hak, bayar upah dan lain sebagainya. Berpotensi apa tidak? Sekali lagi, karena dia bukan instansi pemerintah, maka dia tidak boleh mungut PPh pasal 22. Oke. Kalau misalkan ormas itu bukan PKP, kita lihat dulu transaksinya dengan siapa? Waktu RAB itu, pembelian A, B, C, D. Kalau yang menyerahkan barang ke ormas bukan PKP, maka tidak ada PPN di situ juga. Pokoknya PPN itu lihat dulu yang menyerahkannya PKP atau bukan. Jadi yang menyerahkan ke ormas, kalau PKP, yang mungut bukan ormasnya, yang mungut si penjualnya. Ya, karena ormas bukan instansi pemerintah. Jadi di pembayaran 2 dari ormas ke penerima hak, ini insya Allah bisa dipastikan. Ormas tidak perlu mengut PPN, karena dia bukan wajib pungut PPN. Yang memungut PPN cuma 2, instansi pemerintah atau PKP. Yang kedua, untuk PPh 22 dia tidak boleh mengut karena cuma instansi pemerintah. PPh pasal 21, boleh kalau dia karena ormas kan yang memberikan pekerjaan ya, kepada orang-orang. Boleh dia mengut PPh pasal 21, termasuk juga PPh pasal 23. Karena ormas adalah subjek pajak. Swakelola tipe 4, ilustrasinya seperti ini. Dia juga menggunakan kontrak. Ya, swakelola tipe 4, perhatikan syaratnya di Perlem LKPP. Cukup surat pengukuhan. Jadi tidak harus berbentuk badan. Dan tidak dipersyaratkan punya KSWP, konfirmasi status valid, wajib pajak. Berarti Pokmas tidak dipersyaratkan memiliki NPWP. Dan kalau dari sisi kajian, Pokmas itu juga tidak memenuhi kriteria untuk diberikan NPWP. Ya, karena dia tidak punya penghasilan tetap, namanya juga ormas, gitu ya. Tidak tepat, makanya Pokmas tidak memenuhi syarat untuk dibuatkan NPWP, sehingga dia bukan subjek pajak. Oke, jadi kuncinya di situ. Nanti ada 2 pembayaran ya, pembayaran 1, pembayaran 2. Pembayaran 1 dari SKPD ke ormas. Ormas sudah pasti bukan PKP,
berarti dia tidak perlu ada PPN. Di RAB-nya juga secara total nggak boleh ada PPN dan nggak perlu mengut PPN. PPH bagaimana? PPH ini atas penyerahan apa, gitu ya? Dia bukan subjek pajak, jadi dari SKPD ke Ormas tidak ada potong PPH. Nah, tinggal pembayarannya nih yang kedua. Pembayaran yang kedua dari Ormas, dari Pokmas ke penerima hak. Sekali lagi, penerima hak ya, misalkan beli batu, ya beli semen dan lain sebagainya ke toko bangunan. Dia PKP atau bukan? Kalau bukan PKP, berarti tidak ada PPN. Kalau dia PKP, maka yang mengut si penjualnya, bukan Pokmasnya. Jadi bisa dipastikan pembayaran dari Pokmas ke penerima hak tidak ada PPN. Ya, kalaupun ada, tidak perlu mengut. Jadi nggak usah nanti, kan di kontrak itu kan ada laporan-laporan pertanggungjawaban. Nah, untuk PPH bagaimana? Karena dia bukan subjek pajak, maka Pokmas tidak boleh mengut atau motong pajak. Soalnya dia bukan subjek pajak. Kecuali PPH pasal 21. Ya. PPH pasal 21, oke lah. Cuma, kalau namanya soal keluar tipe 4, Pokmasnya saja nggak punya NPWP. Apakah orang-orang yang bekerja di Pokmas itu dia harus punya NPWP? Misalkan, bangun jalan setapak. Saya kerja 30 hari, Pak. Apakah orang itu menerima NPWP? Agak repot kalau si orang itu hanya kerja 30 hari pada saat ada pekerjaan di Pokmas, terus dia harus buat NPWP. Ya, akan menimbulkan masalah administrasi nanti di KPP. Biasanya itu ditolak, sehingga tidak ada NPWP-nya. Berarti si penerima penghasilan juga tidak bisa nyetor karena dia tidak punya NPWP. Pokmasnya juga karena dia bukan subjek pajak, tidak bisa mengut PPH pasal 21. Jadi khusus Pokmas cuma potensial loss-nya cuma satu, PPH 21 yang tidak dipungut oleh siapapun. Nah, nanti ini bisa digeser ya ke bendahara pemerintah. Kira-kira seperti ini. Cukup dari saya, Pak. Ya, saya buka pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Tris. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penyajian materi oleh Bapak Mandar Trisno Harisaputro. Selanjutnya kita masuk ya, mungkin ini waktunya sudah lewat 5 menit tadi. Kita masuk ke sesi diskusi, sharing dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melakukan klik tombol raise hand atau bisa juga melalui chat Zoom. Tapi diprioritaskan yang raise hand dulu, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, dipersilakan. Nah, mungkin saya bacakan ini yang di kolom chat nih Pak Tris. Ya Pak, silakan. Nah, jadi ini yang pertama dari Ibu Desi Octavia. Jadi izin bertanya, bukti pelaku usaha bukan PKP dalam bentuk apa? Nah, ini mungkin menurut pengalaman kami juga kayaknya ada surat keterangan dari kantor pajak, nggak salah itu surat keterangan PKP dia, biru dia bentuknya. Atau bagaimana kira-kira tanggapan Pak Tris? Betul Pak, silakan. Kira-kira seperti itu. Nanti ada surat pengukuhan ya Pak ya dari KPP. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pengusaha itu apakah wajib PKP? Itu tidak wajib ya. Untuk yang penghasilannya setahun omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Dia sunah. Tapi secara sukarela dia bisa dikukuhkan sebagai PKP. Tapi tidak boleh dipaksa dia harus PKP. Cuma yang jadi masalah itu, Bapak Ibu perhatikan yang teman-teman di LPSE, biasanya waktu menginput data, itu kan ada diminta tuh PKP. Nah, seolah-olah ini menjadi persepsi di LPSE, bahwa pada saat si pengusaha itu mendaftar akun di LPSE, dia harus PKP gitu ya. Padahal tidak, menurut PMK 68 2010 yang sudah diubah 197 2013, kapan dia wajib PKP? Kalau omsetnya di atas 4,8 miliar. Kalau kurang dari itu, ya nggak perlu. Nah, apa buktinya tadi kalau dia dikukuhkan sebagai PKP? Ada surat keterangan, ya Bu ya. Nah, nanti itu diminta. Dan ciri-cirinya kalau dia PKP, pasti dia bisa menerbitkan faktur. Ya, kalau dia nggak bisa menerbitkan faktur, ya pastilah dia bukan PKP. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, jelas sekali nih pertanyaan, jawabannya Bapak. Terima kasih Pak. Selanjutnya tadi sudah ada yang resen tapi tutup lagi Bu Cici. Mungkin kita baca dulu. Jadi kalau tidak saya juga ingin bertanya nanti nih. Jadi yang kedua saya bacakan di kolom chat ini. Oh, ini sudah ada resen nih Pak. Ibu Cici Sulastri. Ya, silakan. Disilakan Ibu Cici. Terima kasih di Pak. Unmute.
kasih. Baik, kurang jelas Bu suaranya. Ingin nanya sedikit terkait anggaran terkait anggaran Palang Merah Indonesia, Pak. Mohon maaf Bu, kurang Jangan jelas. jelek kali di sini, Pak. Oh, gini Bu, kalau bisa di ini kan aja, matikan aja videonya. Dinonaktifkan dulu. Ya. Suaranya terputus-putus, Ibu. Assalamualaikum. Ya, terputus. Ini jelas Bu. Silakan Bu. Silakan Bu. Cici. Halo Ibu Cici. Kayaknya gangguan Pak, mungkin diberi kesempatan gangguan ke ya. Bu Kitty, Bapak atau Pak. Ada dua. Ya. Kita pending dulu ya. Kita langsung ke Ibu Kitty saja. Nanti mungkin biar setelah baik jaringannya. Ada Pak Tatang juga dua. Silakan Kalau Ibu Pak Kitty. Tatang ini nanti Pak Muklis saja yang jawab ya. Ya baik Pak, izin Pak. Pak, kami kan kalau pemerintah daerah punya, artinya ada suatu SKPD mempunyai swakelola tipe 4 dengan pokmasnya adalah ibu kader. Kegiatannya adalah pemberian makan minum tambahan. Ya kan Pak, yang buat posyandu itu. Nah itu biasanya kan yang rajin tuh ibu-ibu kader tuh Pak, untuk posyandu. Nah, dan mereka sudah terbentuk artinya hanya di dalam wadah kader kelurahan A misalnya gitu. Nah, bila mana kader tersebut dilibatkan di dalam kegiatan pemberian makan minum tambahan, artinya kita bentuk, kita berikan tanggung jawab. Bagaimana yang harus dilakukan oleh PPK dalam hal ini, mungkin ke lurah dalam hal pembentukan kader ibu-ibu tersebut sebagai Pokmas tipe swakelola tipe 4. Terima kasih Pak. Ya, baik, mungkin langsung Pak Tris. Oke, jadi kalau untuk pembentukan, Ibu nanti lihat lagi di Perlem 3 ya, Perlem 3 2021 itu kan, kalau kelompok masyarakat itu kan syaratnya, di slide juga ada ya, cukup surat pengukuhan dari pejabat terkait, gitu ya. Nah, jadi pejabat itu yang memastikan bahwa kelompok masyarakat itu dibentuk dengan tujuan tertentu, itu diketahui oleh instansi terkait, apakah Pak Lurah atau Pak Camat dan lain sebagainya. Jadi syaratnya itu, ya. Cuma modelnya seperti apa surat pengukuhan, ya itu tidak ada di Perlem ya, yang penting ada pengakuan dari pejabat terkait, maka itu dia dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang bisa melaksanakan pekerjaan dengan swakelola, ya. Terus yang kedua, nanti bagaimana nih mekanisme pelaksanaan dan kontrak termasuk pembayarannya, gitu ya. Ini perhatikan dulu Ibu, karena kalau untuk swakelola tipe 2, 3, 4 itu kan lazimnya dengan kontrak gitu ya. Diatur dengan satu kontrak perjanjian antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat tersebut. Nah, silakan mengikuti mekanisme yang ada di Perlem 3, mulai dari pembentukannya, persyaratannya gitu ya. Kemudian ada apa namanya permintaan dari PPK bahwa nanti kelompok PPK itu melaksanakan swakelola gitu ya, kemudian ada kesepakatan sampai ke kontrak, nanti pembayarannya gitu ya. Nah, pembayarannya ini tadi udah dijelaskan, apakah dia objek PPN atau PPH gitu ya. Kalau PPN dia jelas kemungkinan bukan PKP ya, maka tidak ada PPN. Jadi waktu nanti nyusun RAB-nya, RAB secara total itu tidak boleh ada PPN-nya ya Bu ya. RAB secara total tidak boleh ada PPN-nya karena ibu-ibu PKK itu bukan PKP gitu. Jadi RAB-nya dia betul-betul net, misalkan beli sayur. Kalau sayurnya itu memang belinya ke pengusaha yang kena pajak, pasti sayurnya itu sudah memuat PPN. Gitu ya. Beli ATK, kalau misalkan beli ATK-nya itu ke mana? Ke Hypermart, ke Carrefour, RAB ATK-nya itu harus memuat PPN. Tapi secara total keseluruhan itu tidak ada PPN karena dia bukan PKP. Outputnya kan dia akan menyerahkan jasa ya. Oke, nanti pembayaran itu kan dari
kelurahan, kalau misalkan ini SKPD-nya lurah ya, dibayar ke kelompok ibu-ibu PKK, itu tidak ada PPN dan tidak ada PPH. Nanti kan ibu-ibunya kan yang belanja kan, belanja ATK, belanja dan sebagainya. Ya perlu mengut PPH Pak, PPN apa PPH? Tidak perlu mengut, ya, karena PPN itu harus si penjualnya dan dia juga harus PKP. Ya, jadi PPH tidak ada untuk kelompok masyarakat. Nah, ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di kontrak antara swakelola di LPJ-nya itu, ya, pertanggungjawaban keuangan. Itu nggak usah di situ masukkan pertanggungjawaban keuangan, harus motong PPN PPH gitu. Ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Cukup menjawab Bu? Baik, sudah jelas Ibu Kiti. Ya. Baik, terima kasih Ibu Kiti. Selanjutnya kita ke Pak Tatang Sontani. Babel, silakan Pak Tatang. Mantap, ini senior. Pak Tatang Sontani, silakan, salam kenal Pak. Salam kenal kembali Pak. Izin saya Tatang Sontani dari Bangka Belitung Pak. Pak, oh dari Babel ya. Oke. Ya, saya di Dinas Pendidikan Pak. Jadi kami kemungkinan besar ada swakelola pendidikan tipe 4 ke Pokmas. Jadi kemungkinan besar komite akan dijadikan kelompok masyarakat. Satu, Itu sekolah ya Pak? Ya. Komite sekolah ya? Sekolah. Ya. Saya lupa yang pertama tadi. Cara mengecek PKP atau tidak itu ada nggak Pak? Secara online. Apakah kita harus kantor pajak kan atau gimana? Itu di luar konteks tadi Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, swakelola tipe 4 yang ke Pokmas tadi, artinya kalau menurut keterangan Bapak tadi tidak ada satupun yang kena pajak Pak, atau gimana? Atau saya salah? Yang tipe 4 ya Pak? Tipe 4 ke Pokmas, komite Pak. Ya. Komite. Ya. Jadi saya khawatirkan di analisa kami di RAP-nya nanti konsultannya membuat sama PPN kan gitu kan, ataupun atau ada PPH-nya di mana gitu Pak. Terus yang ketiga, misalnya ada belanja material, bahan material, tadi saya samar-samar dengar Bapak, yang misalnya ke toko bangunan, kan pasti mereka beli materialnya ke toko bangunan nih. Nah, kalau dia toko bangunan, berarti tanpa yang non PKP berarti tidak dipungut pajak. Tapi kalau misalnya dia CP gitu, toko bangunan punya CP berarti dipungut pajak gitu. 3 itu Pak, mohon penjelasannya. Tadi agak samar-samar Pak. Mohon maaf, kameranya saya matiin karena jaringan jelek Pak. Apa Pak? Baik. Baik, langsung Pak Tris. Saya balik lagi. Saya langsung jawab ya Pak. Oke, swakelola tipe 4. Oke, ini swakelola tipe 4. Jadi perhatikan dulu Pak, nanti modelnya seperti ini. Ya. Kan nanti akan ada 2 pembayaran kan begitu. Makanya ini kita identifikasikan dulu Bapak. Sudah tertayang belum ya Pak slide saya? Sudah. Oke, saya kembali lagi ya Pak. Swakelola tipe 4 itu kan harus berdasarkan kontrak nih ya, merujuk ke Permen 3, toh? Kontrak antara pelaksana pimpinan Pokmas dengan PPK di SKPD, berarti di Dinas Pendidikan. Ya. Berarti nanti kan ada pembayaran apa itu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Ya. Oke. Berarti ada antara pembayaran dari PPK ke kelompok masyarakat. Nanti kan lewatnya BPAKD kalau Bapak. Oke. Nanti uang kan diterima BPAKD, tergantung kontraknya. Dan uang itu kan harus dipertanggungjawabkan. Kan? Nah, uang yang di kelompok masyarakat itu, ilustrasinya seperti ini, masuk di pria berdasi kan Pak? Oke. Yang di bawah itu, pasti dengan SP2DLS terbit, masuk rupiah ke pria berdasi. Masuk ke rekeningnya kelompok masyarakat. Nanti kelompok masyarakat kan akan membayarkan setiap transaksi. Ya Pak ya? Betul. Oke. Perhatikan Bapak Ibu, yang namanya pajak itu dikenakan atas transaksi. Jadi tergantung transaksinya transaksi apa, gitu ya. Oke. Sekarang potensi pajak di pembayaran 1 dari PPK ke kelompok masyarakat kan cuma 2 ya, PPN dan PPH, kan begitu ya? Ya Pak. PPN, kita lihat dulu PPN. Kelompok masyarakat, PKP atau bukan? Ya. Kelompok masyarakat itu tidak memenuhi kriteria untuk dibuatkan NPWP. Ya, berarti dia tidak memenuhi kriteria subjek pajak. Subjek pajak saja dia tidak bisa memenuhi kriteria, apalagi dia PKP, karena PKP itu kan harus punya NPWP, ya.
Jadi besar kemungkinan Pokmas itu bukan PKP. Sehingga kalaupun ada penyerahan barang atau jasa dari kelompok masyarakat ke Dinas Pendidikan, karena dia bukan PKP, tidak ada PPN di situ. Oke. SKPD Dinas Pendidikan tidak boleh mungut PPN. Siap. Dan pada saat menyusut RAB-nya tidak boleh ada PPN secara keseluruhan. Clear ya, Pak? Siap, siap. Sekarang uang ada di kelompok masyarakat. Tergantung nanti kelompok masyarakat itu transaksinya apa. Itu ya, Pak. Dia beli ATK, misalkan. Katakanlah ATK-nya ini ke PKP, beli ATK-nya ke Carrefour. Carrefour kan PKP ya, Pak ya? Ya. Oke, misalkan beli ATK 5 juta. Tadi lihat di slide yang pertama yang kotak-kotak. Kalau PPN itu siapa yang mungut? Cuma 2. Ini untuk APBN, APBD, dan APBD desa ya, Pak. Kita nggak bicara yang lain, kita batasi lingkupnya. Yang pertama instansi pemerintah, yang kedua PKP. Yang boleh mungut PPN cuma itu. Nah, sekarang kita tanya, kelompok masyarakat, instansi pemerintah bukan? Bukan. Berarti dia nggak boleh mungut kan? Dia PKP atau bukan? Bukan. Karena kan dia yang menerima kan? Berarti yang ditanya adalah si tokonya. Si toko ATK-nya itu dia PKP atau bukan? Kalau toko ATK-nya PKP, maka nanti yang mungut toko ATK-nya. Kelompok masyarakat nggak perlu mungut. Di sana ada kena pajak apa tidak? Bisa jadi ada PPN-nya kalau yang menyerahkan PKP. Tapi yang mungut bukan kelompok masyarakat, biarkanlah tokonya. Kelompok masyarakat hanya meminta mana fakturnya untuk disampaikan ke PPK dalam bentuk LPJ nanti. Kalau bukan PKP, berarti tidak boleh mungut kelompok masyarakatnya, termasuk yang menjualnya, dan tidak ada faktur. RAB-nya nggak boleh ada PPN juga. Kalau ada PPN berarti nanti kelebihan bayar ke penerima pembayaran. Ya Pak ya? Termasuk batu, pasir, dan lain sebagainya. Lihatnya PKP atau bukan. Sekarang transaksi penyerahan barang, PPh pasal 22, tadi sekali lagi. Tadi kan baru berbicara PPN ya, ini kan kita berbicara PPh-nya. Di slide pertama yang kotak-kotak itu, kalau PPh pasal 22, instansi pemerintah yang mungut. Penjual bukan instansi pemerintah, kelompok masyarakat bukan instansi pemerintah. Berarti di situ tidak ada PPh pasal 22. Clear sudah berarti ya. PPh pasal 21, lihat di kotak. PPh pasal 21, subjeknya adalah orang pribadi yang menerima penghasilan. Objeknya adalah penghasilan yang diterima. Pemungutnya siapa? Pemungutnya adalah pemberi pekerjaan. Kalau misalkan komite sekolah tadi bangun kamar mandi di sekolah, terus nyuruh Pak Amir, tolong dong kerjakan MCK itu. Berarti kan Pak Amir penerima pekerjaan dan komite sekolah adalah pemberi pekerjaan. Berarti komite sekolah itu pemberi pekerjaan, dia mungut PPh. Cuma pertanyaan saya, dia komite sekolah punya NPWP apa tidak? Bisa jadi dia tidak memenuhi syarat subjek pajak. Kalau dia tidak memenuhi syarat subjek pajak, maka dia tidak boleh mungut PPh pasal 21. Oh iya. Ya kan harus punya NPWP pemungutnya. Nah, kalau dia nggak punya NPWP, nggak boleh mungut. Nah, sekarang berarti kan kemungkinan PPh pasal 21-nya adalah disetor oleh Pak A itu ya. Pak A, yang tadi yang terima pekerjaan. Kemungkinan dia nyetor. Nah, pertanyaannya, dia nyetor kan harus punya NPWP juga. Oh iya. Nah, coba tanya ke kantor pajak, Pak, saya mau buat NPWP. Untuk apa Pak buat NPWP? Saya terima habis ini Pak, suruh ngerjakan MCK berapa hari? 5 hari. Habis itu ada lagi nggak Pak? Nggak ada. Pekerjaannya cuma itu aja, cuma 5 hari. Nggak usah dibuatkan NPWP. Nanti jadi beban administrasi KPP. Nanti akan begitu banyak NPWP yang lama-lama tidak aktif. Sehingga biasanya yang untuk hal seperti itu ditolak. Si A itu datang ke KPP minta dibuatkan NPWP, biasanya ditolak. Sehingga berpotensi dia tidak punya NPWP. Sehingga tidak ada yang bisa menyetor dan tidak ada yang menyetorkan untuk PPh pasal 21 di Pokmas. Jadi di slide tadi ada potensial loss untuk PPh pasal 21. Potensial loss. Nah, bagaimana nih biar tidak potensi? Digeser aja ke bendahara gitu ya. Tapi kalau yang untuk yang lain nggak bisa. Nah, kira-kira itu Pak. Sudah cukup menjawab Pak Tatang? Yang ini Pak sedikit aja Pak. Artinya kemungkinan tidak ada PPh 21 juga kemungkinan tidak ada ya Pak. Karena betul.
karena ini kan istilah itu, mohon maaf, ini kan yang tukang bangunan, yang NPWP juga belum tentu punya gitu kan. Ya, Yang kan nanti kalau PPh pasal 21 di slide awal itu kan Pak, nanti kita lihat Ya. dulu upah harian apa upah borongan. Di bawah upah harian Pak aja, biasanya Pak. Ya, upah harian tuh Pak, PTKP hariannya 450. Nah, kira-kira upah di tempat Bapak itu sehari berapa? Gitu. 100 per orang. Ya, per orang. Per orang 150 lah Pak kalau ini. Kalau 150 kan jauh dari 450. Bisa saja itu karena dari penghasilan minimal itu malah tidak kena pajak PPh pasal 21 gitu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kalaupun dia misalkan upah hariannya itu 550, Ya. berarti kan berpotensi kena PPh pasal 21. Cuma pertanyaannya siapa yang mungut gitu ya. Tidak ada yang mungut di sini karena tidak ada, dua-duanya bukan subjek pajak. Ya, jadi memang khusus ini ada potensial loss ya. Nah, Pak, misalnya Pak, ada satu lagi Pak, yang ke toko bangunan, misalnya dia PKP. Yang untuk mengecek Pak tadi, untuk mengecek PKP, iya. Bapak tanyakan saja dia ada surat pengukuhannya apa tidak, gitu aja. Oh, itu aja. Ya. Kalau misalnya ini tadi Pak, satu lagi Pak, yang ke toko bangunan misalnya PKP. Artinya ada penambahan istilahnya lebih mahal jatuhnya Pak. Dia nambah PPN itu enggak apa-apa ya? Emang kalau PKP? Ya. Iya, karena harga barang itu Pak harus ditambahkan PPN. Kalau barang itu memang barang kena pajak. Yang boleh menambahkan PPN itu kalau si penjualnya PKP. Kalau bukan PKP dia tidak boleh menambahkan PPN. Oke, siap. Oke. Baik, sudah jelas Pak Tatangnya. Cukup, terima kasih Pak. Baik, iya terima kasih Pak Tatang. Kita buka pertanyaan yang ada di chat Pak. Ya, ini satu lagi memang kita prioritaskan untuk yang raise hand dulu Pak. Oke, Pak Christian. Nanti mungkin yang di chat ini kita jawab ini saja Pak, singkat-singkat saja. Jadi saya baca langsung dijawab singkat nanti Pak ya. Mungkin the last question dari Pak Christian ya nih. Disilakan Pak Christian. Ya. Terima kasih Pak. Ini saya mau bertanya di swakelola tipe 1. Itu ada kami punya swakelola, contoh pagunya 100 juta Pak ya. Jadi yang kami hitung itu di RAP, sebelum masuk angka 100 juta itu ada 10% pajak. Nah, setelah selesai pelaksanaan, kan kami mau bayar pajak ini. Nah, ternyata pajaknya dipotong 10% ditambah 1,5 PPh-nya. Nah, jadi yang diperhitungkan di awal itu kan hanya 10%. Nah, itu mohon pencerahan untuk itu, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua juga, jadi itu kalau swakelola kami itu kan dirinci bahannya. Contohnya untuk 100 juta tadi itu dirinci materialnya pasir, batu, semen segala macam. Nah, apakah perhitungan pajaknya itu berdasarkan material atau dari kumulatif yang pagu yang 100 tadi? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Pertama, kita berbicara dulu swakelola tipe 1 itu kegiatannya apa Pak? Saya tanya dulu, karena Bapak bilang swakelola tipe 1 gitu ya. Jadi kemungkinan kan tidak ada kontrak, karena Bapak kan yang mengerjakan sendiri. Apa Pak ini? Rehab jalan? Pemeliharaan rutin jalan? Iya, pemeliharaan jalan. Oke. Ya. Pemeliharaan jalan, ya. Karena pemeliharaan jalan itu kan di RAB-nya kan banyak ya Pak? Iya. Karena ini kan swakelola tipe 1 tuh dia mengerjakan sendiri, gitu ya. Jadi menyerahkan dari dirinya sendiri. Iya. Jadi RAB-nya bukan ada nanti ada satu penyerahan barang dan jasa selesai gitu ya, diserahkan. Beda dengan tipe 2, 3, 4 gitu. Makanya waktu nyusun RAB dia totalnya harus ada PPN secara keseluruhan. Tapi karena swakelola tipe 1 entitas dia sendiri yang mengerjakan, maka entitas sendiri nanti yang membelanjakan dan mengerjakannya. Gitu ya. Tergantung nanti mekanisme pembayarannya. Nah, mekanisme pembayaran itu kan ada uang persediaan dan ada LS. Tadi dulu, mana ya tadi itu? Oh, ini tipe 2. Oke. Ada mekanisme pembayaran uang persediaan dan LS. Oke. Nah, pertanyaan saya, Bapak dari SKPD ya, besar kemungkinan
besar kemungkinan ya pembayaran kayak apa namanya batu pasir itu kan LS ke pihak ketiga, gitu ya Pak? Iya, bisa dibelanjakan ke yang Ada nggak punya. Pak yang pembayaran pakai dibayarkan kepada yang punya barang ya Pak ya, kan begitu? Iya. Oke. Berarti di situ perikatannya RAB-nya namanya HPS ya untuk ini tadi pembelian apa namanya pembelian pasir batu semennya. Kan di swakelola kan dalam hal bahan material dilaksanakan oleh penyedia, maka bisa kontrak terpisah gitu ya. Dan bisa dibuat spek sama HPS-nya untuk barang dan batu pasir. Jadi dia murni larinya penyusunan HPS. Gitu ya Pak ya. Penyusunan HPS nanti batu pasirnya berapa, nanti PPN-nya dilihat dulu dia PKP atau bukan. Kalau PKP maka ada PPN 10%. Kalau bukan PKP, waktu buat HPS-nya nggak perlu ada PPN 10%, Pak. Gitu ya, Pak ya. Oke. PPH, mungkin batu pasir karena penyerahan barang, ya PPH-nya 1,5. Gitu ya, Pak ya. Ya. Karena swakelola tipe 1, instansi pemerintah, maka dia mungkin ya bisa mengungut PPH pasal 22. Tapi kalau PPN pastikan dia PKP atau bukan. Gitu ya, Pak? Iya, Pak. Oke, sudah cukup menjawab, Pak? Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi ada 1, 2 ya. Oke. Jadi PPN-nya itu kalau untuk swakelola tipe 1 dilihat ya, Pak. Mekanisme pembayarannya UP atau LS. Silakan. Ini di slide awal ya, Pak. Di slide awal itu ada tadi bagian depan. Oh, Ibu Cici Sulastri ini masih balik lagi. Silakan, Pak. Boleh dibuka. Nah, ini untuk swakelola tipe 1. Silakan, ada lagi pertanyaan? Sudah menjawab ya Pak Christian? Iya. Lanjut. Silakan Pak. Siapa lagi yang bertanya? Cukup? Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Jelas, Bang. Silakan Bu Cici Sulastri untuk di unmute, Bu. Pak Beni, silakan. Oh Tadi iya. ya. Ibu Cici di unmute. Saya yang ke mute Iya. tadi, lupa. Terima kasih Pak waktunya. Pak izin, jaringannya jelek kali. Ya, Bu. Ya, lanjut, Bu. Lanjut, Bu Cici. Hilang lagi ya? Hilang Kayaknya. lagi atau bisa lewat chat, Bu. Lewat kolom chat aja, Bu. Chat, Bu. Ya. Ah, kolom chat. Baik, Pak Tris, kita bacakan aja di ini. Oh, ada beliau nih. Silakan, Bu Silakan, Cici. Ibu. Ya, terima kasih Pak waktunya. Jaringannya susah kali di sini, Pak. Ya. Izin, Pak. Ya, Ingin Bu. langsung. Ya. Iya, mekanisme swakelola bagi OPD terkait, Pak. Sebetulnya seperti apa polanya gitu. Misal contoh untuk dana-dana hibah yang ada di OPD terkait atau OPD teknis itu pengelolaannya nanti dalam prosesnya itu dalam proses sistemnya itu misal dianggarkan misal dana hibah ini di OPD A misal di angka misalnya 1,5 miliar. Item-item itu belanja-belanjanya itu nanti terbagi-bagi dari RBA-nya gitu Pak. Jadi saya ingin tanya ke Bapak, proses pengadaannya ini apakah kita swakelolakan atau seperti proses pengadaan barang jasa seperti biasanya gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, langsung Pak Tris. Baik, Pak Tris. Kelihatannya gangguan, Pak Oke, Tris. Ibu, kalau ya.
Gangguan ya Pak Tris? Kok nggak kedengaran suaranya Pak? Masih ada gangguan kayaknya di posisi Pak Mandar nih, Pak Beni. Iya, betul. Ya, ditunggu dulu, Pak. Baik. Kayaknya reconnect. Ditunggu dulu Bu Cici ya. Gangguan jaringan nih, Pak Beni dan Bu Cici. Mohon izin untuk mungkin Pak Mandar untuk biar bergabung kembali. Ya, baik. Atau mungkin Pak Muji, Pak, untuk menambahkan nih, Pak Beni. Oh, betul. Ya, disilakan kepada Pak Muji, Pak Suhu. Halo, Pak Suhu. Mungkin lagi di luar beliau mungkin. Ya, sambil menunggu dulu Pak Mandar bergabung, Pak Beni. Nah, ini Pak sudah bergabung. Ya, Pak Mandar. Ya, sudah bergabung Pak Mandar? Ya. Masih. Silakan Pak Mandar. Saya terlempar ya. Iya, Mandar. Oke, saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, izin melanjutkan. Hibah, Ibu dari APBD ya Bu, dari SKPD ya Bu ya. Kayaknya saya duga Ibu dari Bu Cici dari SKPD ya, Bu Cici Sulastri. Saya menduga begini ya Bapak Ibu. Jadi pertama hibah, bansos, ya kalau di APBN itu ada bansos, itu mirip-mirip ya. Khusus yang Bapak ya, khusus yang ibu-ibu di APBD ya, hibah itu kan nanti kalau dulu ya merujuk ke PMK Permendagri ya 32 2011 yang sudah 9 12 14 2016 yang sudah diganti dengan PMDN 77 tahun 2020. Nah, hibah tadi sudah saya sampaikan dari awal itu perbedaannya sangat tipis sekali dengan swakelola. Tapi dia masuk ke swakelola apa tidak? Tidak, pendapat saya tidak. Yang masuk adalah kalau hibah berbentuk barang, baru dia masuk ruang lingkup pengadaan. Kalau hibah berbentuk uang, tidak masuk ruang lingkup pengadaan. Jadi dia bukan swakelola, walaupun sejatinya swakelola itu yang dikasih uang. Kan pembayarannya kontrak kan uang tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi dia tidak sama dengan tidak sama dengan hibah. Hibah, silakan Bapak Ibu mengacu ke peraturan Permendagri ya. Nah, kalau di hibah itu kan based on-nya harus ada NPHD ya, naskah perjanjian ya, naskah perjanjian hibah daerah. Ini kalau hibah daerah nih ya, kalau masuk kategori hibah daerah. Kan pemberi hibah itu kan tertentu ya. Nah, di pemberi hibah itu harus diatur mengenai hak dan kewajiban. Kemudian bagaimana tata cara penyaluran atau penyerahan hibah. Hampir sama dengan tata cara pembayaran swakelola, ada juga hak kewajiban, ada juga. Tata cara pelaporan hibah dan pertanggungjawabannya hampir sama, swakelola juga ada. Nah, jadi apakah yang Ibu bilang nanti hibah masuk ke swakelola? Kalau tidak bisa masuk kategori swakelola dia. Kalau hibah ikutin saja di PMDN-nya kalau Ibu APBD. Nanti yang penting di situ pertanggungjawabannya diatur sedetil mungkin, karena bolongnya nanti di situ, gitu ya. Ini saat ini juga saya lagi nangani kasus hibah nih kan, oleh penyidik, gitu ya, MTQ ini. Itu saya lihat hibah, aduh, saya bilang, wah ini Pak susah nih pintu masuknya ini kan, ini nggak masuk ruang lingkup pengadaan. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu kalau memberikan hibah itu saran saya
buat Juknis bagaimana nanti si penerima hibah itu mempertanggungjawabkan. Karena di Permendagri itu tidak diatur secara jelas. Di Permendagri yang mengenai hibah, itu nanti kalau hibah berbentuk barang, baru ngikutin Perpres pengadaan. Kalau hibah berbentuk uang, tidak. Ngikutin Permendagrinya. Itu ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Ibu tanya, saya memberikan hibah, kira-kira soal kelolanya seperti apa? Nggak lihat ke Perlem 3 Bu ya, lihat ke PMDN 77 aja. Gitu ya Bu ya. Baik, jelas Bu Cici ya. Terima kasih banyak Pak Tris. Nah, selanjutnya kita bacakan yang di chat saja nih Pak ya. Mungkin kita ada waktu 5 menit. Yang di chat ini bisa dijawab dengan singkat saja oleh Pak Tris nanti. Jadi ini ada dari Ibu Indah Sulistewati. Jadi kalau BAST bulan Maret 2022, namun bagian keuangan melakukan pencairan pada bulan April, dikenakan PPN berapa persen ya? Kira-kira dikenakan PPN enggak? 10 atau 11? Jadi di pasal 11 itu, Bu, di Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 1983 ya. Nanti Ibu juga bisa dilihat di PP 1 ya, PP 1 2012 tuh kira-kira di pasal 16 lah ya. Jadi PPN itu terutang saat penyerahan. Oh, BST ya. Saat penyerahan barang. Apa buktinya kalau barang itu udah diserahkan? Berarti ada pengakuan pernyataan dari si penerima barang dalam bentuk BAST. Nah, jadi BAST-nya tanggal berapa? Kalau BAST-nya tanggal 30 Maret, karena Undang-Undang 7 2021 HPP itu 1 April berlaku 11%. Kalau BAST-nya 30 Maret, maka kena 10%. Gitu ya. Yang menarik tuh pertanyaannya begini, yang menarik ya. Ini saya kasih bikin menarik. Pekerjaan konstruksi, termin 1. Ya. Berita acara kemajuan pekerjaan atau pemeriksaan pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan, katakanlah tanggal 29 Maret. Penyedianya 30 Maret mengajukan tagihan ke PPK. Kalau dia di daerah, ya, PPTK membuat SPPLS tanggal 30 Maret juga. Oke. Jadi SPM tanggal SPM-nya ya, katakanlah 30 Maret juga dikebut nih sama SKPD-nya. Dikirim ke BPAKD tanggal 1 April SPM-nya. Jadi SP2D tanggal 1 April. Nah, itu pertanyaan yang menarik. PPN-nya terutang berapa persen gitu ya? 10 apa 11%? Gitu. Ya, berapa? Nah, yang kedua, kalau penyerahan belum ada, maka PPN terutang saat pembayaran. Nah, ini pembayaran ini dari sudut kacamata yang mana nih Pak? BPAKD yang bayar atau SKPD yang bayar? Gitu. Karena BPAKD terima SPM dari SKPD tanggal 1 April. Tapi SKPD terima tagihan dari penyedia 30 Maret. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di PMK 231 ya. Di PMK pas di 231 itu pasal 14 ya kalau tidak salah. Di situ terutang PPN saat penyedia mengajukan tagihan. Nah, tinggal kembali lagi tanya kapan penyedia mengajukan tagihan. Kalau penyedia mengajukan tagihan tanggal 30 Maret, meskipun SPP-nya diproses 1 April, meskipun SPM SP2D-nya 1 April, maka dia terutangnya tetap 30 Maret. Padahal belum dibayar tanggal 30 Maret, baru ngajukan tagihan. Gitu ya. Jadi PPN terutang 2, penyerahan atau pembayaran. Mana duluan yang ketemu, saat itulah terutang PPN. Tapi definisi detail pembayaran itu pada saat penyedia mengajukan tagihan. Itu udah saya jawab di artikel saya yang tayang di majalahnya Muji Santosa. Jadi silakan tuh ada MKP 02. Silakan lanjut. Baik. Bagaimana Pak Molis? Masih ada waktu? Nah, ini waktunya juga sudah ini ya, sudah pas. Sudah pas. Sudah pas nih. Nah, jadi bagi Bapak Ibu ini karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab di kolom chat, mungkin insya Allah nanti dibahas lewat WA Group saja Pak Mukhlis ya. Siap. Nah, diselesaikan oleh grup. Nah, selanjutnya mungkin ini closing statement langsung dari Pak Mukhlis dulu, mewakili Pak MS, Pak Muji Santosa. Baik, makasih nih buat Pak Mandar. Luar biasa nih diskusi materi sore hari ini. Sebenarnya saya itu berguru banyak nih dengan Pak Mandar nih.
terkait dengan apa namanya, terutama di pajak-pajak swakelola ini. Dan mudah-mudahan materi ini apa ya bisa mencerahkan lah di banyak kegalauan itu kan, kegalauan di dalam pelaksanaan swakelola, khususnya kan terkait dengan perpajakan gitu. Mungkin itu sih kami dari Muji Santoso Training Consulting, Bang Mandar menyampaikan terima kasih, sehat selalu, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan di waktu yang lainnya. Terima kasih, Bang Mandar. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Mukhlis. Selanjutnya closing statement dari Pak Mandar selaku narasumber. Disilakan, Pak. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya cuma meluruskan beberapa persepsi yang mungkin keliru ya, bahwa tidak semua pembayaran atas transaksi APBN, APBD, APBD desa gitu ya, itu harus dipungut PPN dan PPH gitu ya. Lihat dulu, pokoknya kalau PPN itu siapa yang menyerahkan. Kemudian kalau PPH, ini lihat transaksinya apa dan siapa yang punya kewajiban memungut. Nanti dari situ yang ada di kotak awal tuh di slide ya, subjek, objek pajak. Nanti Bapak Ibu dari situ bisa punya landasan berpikir, oh ini tidak bisa kena PPN PPH, oh ini hanya PPN-nya saja, PPH-nya tidak. Jadi perhatikan subjek dan objek pajaknya, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini dikenakan pajak atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagian besar kan pajak ini kan adalah sumber pembiayaan kita ya, APBN, APBD juga untuk membangun gitu ya. Jadi memang ada dua sisi yang hal berbeda. Di satu sisi kita harus menerapkan ketentuan. Kalau memang tidak perlu dipungut pajak, ya jangan dipungut pajak. Tapi di sisi lain ada dilema bahwa pajak ini adalah sumber pembiayaan pembangunan kita, baik di daerah maupun pemerintah pusat ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, pengelola keuangan pengadaan, berhati-hati ya, ikuti peraturan ketika melakukan tugas-tugas terkait dengan pengadaan yang kaitannya ada hubungannya dengan perpajakan. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Mandar Trisno Hadi Saputro. Demikian Bapak Ibu, jadi intinya bahwa PPN itu tidak dipungut atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh bukan PKP, jadi pengusaha kena pajak ya. Jadi inti dari materi kita sebenarnya seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi secara pribadi kami selaku moderator, jadi apabila selama kami memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau belum bisa mengakomodir pertanyaan Bapak Ibu sekalian di kolom chat, jadi kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan akhir kata kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Mandar Trisno Hadi Saputra ya, selaku narasumber hari ini, Pak Mukhlis Isnaini, Pak Muji Santosa, serta Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Dan kami tidak lupa juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat dan juga akan menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu dan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah acara ini kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.